Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Jason Wilbur. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menakjubkan ke masa lalu dan menjelajahi salah satu makhluk paling unik di planet ini, burung unta. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan burung raksasa yang tidak bisa terbang ini kan? Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya mereka berasal? Dan bagaimana sejarah mereka hingga menjadi seperti yang kita kenal sekarang? Tenang, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas semua misteri itu. Kita akan menelusuri jejak nenek moyang burung unta jutaan tahun yang lalu, melihat bagaimana mereka berevolusi dan mengapa mereka memilih Afrika sebagai rumah utama mereka. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi petualangan yang penuh dengan fakta mengejutkan dan visual yang memukau. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sebelum kita mulai, yuk kita lihat dulu. Burung unta modern dikenal secara ilmiah sebagai Strutio comelus. Burung ini memegang banyak rekor di dunia hewan. Mereka adalah burung terbesar dan terberat di dunia. Tinggi jantannya saja bisa mencapai hampir 3 meter. Setara dengan langit-langit rumah kita. Dan beratnya bisa lebih dari 150 kilogram. Bukan hanya itu, mata mereka adalah yang terbesar dari semua hewan darat. Bahkan lebih besar dari otak mereka sendiri. Dan jangan lupakan, kecepatan larinya yang luar biasa bisa mencapai 70 km per jam. Benar-benar sprinter sejati di padang sabana. Tapi, yang paling ikonik tentu saja adalah ketidakmampuannya untuk terbang. Padahal, mereka punya sayap. Inilah salah satu kunci untuk memahami evolusi mereka. Sayap ini tidak sia-sia loh. Mereka menggunakannya untuk keseimbangan saat berlari dengan kecepatan tinggi dan juga dalam ritual kawin yang sangat menarik. Semua karakteristik unik ini adalah hasil dari perjalanan evolusi selama jutaan tahun. Sekarang, mari kita putar waktu kembali dan temukan dari mana semuanya dimulai. Perjalanan kita dimulai sekitar 50 hingga 60 juta tahun yang lalu. Pada era Paleosen. Di masa ini, nenek moyang burung unta adalah bagian dari kelompok besar burung yang disebut ratid. Kelompok ini juga mencakup burung emu, kasuari, rea, dan kiwi yang kita kenal sekarang. Para ilmuwan percaya bahwa nenek moyang bersama mereka ini dulunya bisa terbang. Bayangkan, seekor burung purba yang menjadi cikal bakal semua burung raksasa ini melintasi langit. Fosil-fosil pertama yang dianggap sebagai kerabat awal burung unta ditemukan di Eropa dan Asia, bukan di Afrika. Salah satu fosil paling penting adalah Paleotis yang hidup sekitar 40 hingga 50 juta tahun yang lalu di Jerman. Meskipun ukurannya lebih kecil dari burung unta modern, struktur tulangnya menunjukkan kemiripan dan menandakan awal dari evolusi menuju kehidupan di darat. Ini menunjukkan bahwa keluarga burung unta atau Strutionidae awalnya tersebar di belahan bumi utara. Jadi, bagaimana mereka bisa kehilangan kemampuan terbang? Salah satu teori utama adalah karena perubahan lingkungan. Setelah kepunahan dinosaurus, mamalia predator besar belum mendominasi sepenuhnya. Ini menciptakan sebuah celah ekologis. Dengan lebih sedikit ancaman dari udara dan darat, burung-burung ini mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tanah untuk mencari makan. Secara bertahap, sayap yang kuat untuk terbang menjadi kurang penting dibandingkan kaki yang kuat untuk berlari dan menghindar dari predator darat yang mulai berkembang. Seiring berjalannya waktu, seleksi alam lebih menyukai individu dengan kaki yang lebih panjang dan lebih kuat. Ukuran tubuh mereka pun mulai membesar. Tubuh yang lebih besar membantu mereka mempertahankan diri dari predator dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Namun, tubuh yang semakin berat membuat terbang menjadi semakin sulit dan tidak efisien secara energi. Akhirnya, selama jutaan tahun, kemampuan terbang itu benar-benar hilang, digantikan oleh kemampuan berlari yang fenomenal. Ini adalah contoh sempurna dari evolusi adaptif, di mana suatu spesies berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang, mari kita lacak
pergerakan mereka. Dari Eurasia, nenek moyang burung unta mulai menyebar. Fosil-fosil dari genus Strutio, genus yang sama dengan burung unta modern, mulai muncul di seluruh Eurasia dan bahkan sampai ke India dan Tiongkok. Mereka beradaptasi dengan berbagai habitat, dari hutan hingga padang rumput yang lebih terbuka. Namun, pergerakan paling signifikan dalam sejarah mereka adalah migrasi ke selatan menuju Afrika. Sekitar 20 hingga 25 juta tahun yang lalu, selama era Miosen, terjadi perubahan iklim global. Jembatan darat terbentuk antara Eurasia dan Afrika. Ini membuka jalan bagi banyak hewan, termasuk nenek moyang burung unta, untuk melakukan perjalanan besar ke benua baru. Afrika pada saat itu adalah surga dengan padang sabana yang luas dan terbuka, sumber makanan yang melimpah, dan iklim yang ideal. Di Afrika, evolusi burung unta mencapai puncaknya. Lingkungan sabana yang luas sangat cocok untuk pelari jarak jauh. Kaki mereka menjadi lebih panjang, lebih kuat, dan jumlah jari kaki mereka berkurang dari 3 menjadi 2 pada setiap kaki. Ini adalah adaptasi yang unik di antara burung, yang mengurangi berat pada ujung kaki dan meningkatkan efisiensi saat berlari, mirip seperti cara kuda berevolusi. Leher mereka yang panjang juga menjadi aset berharga, berfungsi seperti periskop untuk mengawasi predator seperti singa dan hyena dari kejauhan. Pada puncaknya, ada beberapa spesies burung unta yang hidup berdampingan di Afrika dan Asia. Namun, karena perubahan iklim lebih lanjut dan persaingan dengan mamalia herbivora lainnya, banyak dari spesies ini akhirnya punah. Hanya garis keturunan yang paling tangguh dan paling adaptif yang bertahan, yang akhirnya mengarah pada Strutiocamelus yang kita kenal sekarang. Jadi, meskipun asal-usul keluarga mereka ada di Eurasia, Afrika adalah tempat di mana burung unta benar-benar ditempa menjadi ikon sabana seperti sekarang. Selain sejarah evolusinya, burung unta juga memiliki tempat yang sangat istimewa dalam sejarah peradaban manusia. Hubungan kita dengan burung raksasa ini sudah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu. Di Mesir kuno, bulu burung unta adalah simbol kebenaran dan keadilan. Dewi Mat sering digambarkan dengan bulu burung unta di kepalanya. Bulu ini dipercaya digunakan dalam upacara penimbangan jantung di akhirat, di mana jantung orang yang meninggal ditimbang dengan bulu kebenaran. Jika jantungnya lebih ringan, ia layak masuk surga. Di Kekaisaran Romawi, burung unta dianggap sebagai hewan eksotis yang mewah. Mereka sering ditampilkan dalam permainan gladiator di Kolosium, dan daging serta telurnya menjadi hidangan mahal bagi kaum bangsawan. Bahkan, ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa seorang kaisar Romawi pernah menyajikan hidangan yang terbuat dari 1000 otak burung unta dalam satu pesta. Pada abad ke-18 dan ke-19, permintaan global akan bulu burung unta meledak untuk industri fashion di Eropa dan Amerika. Bulu-bulu indah ini digunakan untuk menghias topi wanita, kipas, dan gaun mewah. Hal ini memicu perburuan besar-besaran yang hampir membuat burung unta punah di alam liar. Untungnya, pada akhir abad ke-19, manusia mulai memikirkan cara untuk beternak burung unta. Peternakan burung unta pertama di dunia didirikan di Afrika Selatan. Industri ini tidak hanya menyelamatkan populasi burung unta dari kepunahan, tetapi juga menjadi sumber ekonomi penting hingga hari ini. Saat ini, burung unta tidak hanya diternakkan untuk bulunya, tetapi juga untuk dagingnya yang rendah lemak, kulitnya yang kuat untuk produk mewah seperti tas dan sepatu, serta telurnya yang sangat besar. Satu telur burung unta setara dengan sekitar 24 telur ayam. Jadi, itulah perjalanan luar biasa burung unta. Dari nenek moyang terbang di Eurasia, mereka berevolusi menjadi pelari darat raksasa, bermigrasi ke Afrika, dan menjadi ikon benua tersebut. Mereka selamat dari perubahan iklim, predator purba, dan bahkan perburuan manusia berkat adaptasi mereka
yang luar biasa. Kisah mereka adalah bukti nyata kekuatan evolusi dan kemampuan alam untuk menciptakan makhluk yang begitu unik dan tangguh. Lain kali kalian melihat gambar atau video burung unta, ingatlah bahwa kalian tidak hanya melihat seekor burung besar yang lucu. Kalian sedang melihat hasil dari perjalanan evolusi sepanjang 60 juta tahun, sebuah simbol ketahanan, adaptasi, dan bagian penting dari sejarah alam dan manusia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan membuat kalian semakin kagum dengan keajaiban dunia hewan. Apa fakta tentang burung unta yang paling mengejutkan bagi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali membaca pendapat kalian. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka video ini. Dan yang paling penting, subscribe kanal Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan teruslah penasaran.